Kondisi ekonomi Jakarta pada triwulan 3 tahun 2025 ini, Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Jakarta memberikan kontribusi 16,39% terhadap produk domestik bruto. Hari ini saya bersama jajaran pemerintah DKI Jakarta melaksanakan konferensi pers DKI Jakarta tahun 2025. Kenapa ini kami lakukan? Ini sebagai bagian dari transparansi publik dan akuntabilitas yang selalu kita sampaikan. Sejalan dengan cita-cita besar Jakarta untuk menjadi kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya, maka kami akan menyampaikan beberapa fokus utama yang akan dilakukan dengan APBD yang ada. Penyampaian APBD secara terbuka ini merupakan langkah penting untuk sekali lagi membangun budaya transparansi yang selalu kami inginkan. Mungkin ini yang kedua kali bagi Balai Kota, tetapi bagi provinsi rasanya baru Jakarta yang menyampaikan secara terbuka dan transparan. Pada kesempatan ini kami nanti juga akan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Pras tadi, cut off-nya sampai dengan 20 November 2025. Seperti kita ketahui bersama dari Executive Summary, bisa ditampilkan. Triwulan ketiga 2025, Jakarta tercatat pertumbuhannya 4,96%, yang menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi kota dengan inflasi yang sangat terjaga. Inflasinya 2,69, lebih rendah dari inflasi nasional 2,86%. Tingkat pengangguran terbuka Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 6,05% pada bulan Agustus 2025 dan kinerja investasinya mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 204,13 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta dalam periode ini para pelaku dunia usaha memberikan kepercayaan kepada pemerintah Jakarta. Stabilitas ini juga menjadi fondasi dasar untuk terus menjalankan berbagai program prioritas yang akan kami lakukan. Seperti kita ketahui, APBD DKI Jakarta, APBDP, yaitu 91,86 triliun. Realisasi APBD Jakarta hingga 20 November adalah sebagai berikut, menunjukkan tren yang sangat positif. Pendapatan daerah naik dari 62,39 triliun pada bulan Oktober menjadi 68,53 triliun pada bulan November. Ada kenaikan yang cukup tinggi dengan realisasi sebesar 81,15% dari target pendapatan 84,45 triliun sampai dengan akhir Desember nanti. Belanja daerah meningkat dari 47,96 triliun menjadi 51,98 triliun atau 60,46% dari target 85,97 triliun. Sementara untuk pembiayaan daerah tercatat 3,64 triliun, Silva naik dari 18,08 triliun menjadi 20,09 triliun pada 20 Oktober 2025. Saudara-saudara sekalian, peningkatan realisasi belanja di akhir tahun ini dapat dipastikan mengingat masih ada sekitar 21.631 paket pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakan dan proses tender oleh Pokja BPPBJ telah mencapai 95,34%. Saat ini tercatat surplus anggaran sebesar 14,43 triliun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kondisi ekonomi Jakarta pada triwulan 3 tahun 2025 ini, Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Jakarta memberikan kontribusi 16,39% terhadap produk domestik bruto atau terhadap PDB. Terutama ditopang yang paling utama adalah sektor jasa, transportasi, dan akomodasi.
Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan Jakarta di tahun 2025 ini akan tumbuh antara 4,6 dan sampai dengan 5,4. Kami sendiri memperkirakan mungkin antara 5,1 lah secara average. Inflasi Jakarta per Oktober 2025 terkendali di angka 2,69%. Seperti yang tadi kami sampaikan, di bawah inflasi nasional 2,86%. Hal ini memperlihatkan bahwa harga barang dan jasa di Jakarta relatif terkendali dan stabilitas pasokan juga terjaga dengan sangat baik. Keberhasilan menjaga inflasi ini tidak luput dari tim pengendalian inflasi daerah yang selama ini bekerja dengan baik dan bersinergi bersama-sama dengan pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, distributor, hingga perangkat daerah yang memastikan bahwa pasokan tetap tersedia. Dan sampai hari ini, sampai dengan bulan November ini, kita tidak pernah menghadapi kelangkaan di pasar semua produk-produk yang ada di Jakarta. Strategi pengendalian terus kita jaga, kita perkuat melalui pendekatan 4K. Yang pertama adalah menjaga keterjangkauan harga, sehingga dengan demikian harga menjadi hal yang utama, lewat pasar murah, pangan bersubsidi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menjamin ketersediaan pasokan, dan relatif pasokan tidak pernah ada masalah, dengan kerjasama antar daerah dan juga urban farming. Walaupun urban farming di Jakarta kontribusinya tentunya tidak terlalu besar. Yang berikutnya adalah memastikan kelancaran distribusi, dan juga yang terakhir adalah yang penting kami selalu mengkomunikasikan atau memperkuat komunikasi publik yang konsisten dalam forum TPID, keharian maupun monitoring lapangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka, TPT juga turun 6,05% sampai dengan bulan Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini tentunya tidak lepas dari apa yang kami lakukan dengan job fair yang sudah 14 kali berturut-turut, kemudian juga job fair khusus untuk disabilitas yang alhamdulillah kemarin bisa merekrut sampai dengan 150 pekerja disabilitas, dan juga salah satunya yang cukup viral itu Sidan yang sekarang kerja di Transjakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sektor perdagangan, akomodasi, makanan, minuman, dan transportasi menjadi penyerap tenaga kerja yang paling tinggi yang ada di Jakarta. Pertumbuhan positif ini di sektor ini mempertegas peran Jakarta sebagai kota jasa dan sekaligus sebagai hub perdagangan regional. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, secara khusus saya ingin menegaskan kembali, saya dan Pak Wagub berkomitmen untuk job fair dan juga upskilling disabilitas yang kemarin sudah berjalan dengan baik.